Salam sejahtera di dalam Tuhan. Halo saudara, apa kabar semua? Semoga sehat dan baik. Ya, kasih Tuhan terus nyata, indah, dan terus kita nikmati dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk semua itu ya. Baik, dalam renungan harian ini kita berada di hari Sabtu, tanggal 8 Januari tahun 2022. Kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya mari berdoa. Tuhan, kami berbahagia karena Engkau terus menopang dan memberkati kami. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus memampukan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami semua boleh memahami maksud-Mu dari firman ini. Terangi hati dan pikiran kami. Bersabdalah Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 5 ayat 1-21. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita.
dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tema kita, anak Tuhan harus berbeda. Sahabat-sahabat Kristus, perkembangan zaman telah membuat sebagian orang terkena efek bandwagon atau efek ikut-ikutan, dan cukup banyak orang melakukannya. Saudara, walaupun demikian, masih banyak terlihat orang yang tidak terpengaruh, bahkan berani tampil beda untuk tidak ikut-ikutan. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita pun harus berani tampil beda dari dunia ini. Anak-anak Tuhan atau anak-anak terang harus senantiasa hidup dalam kasih, sebagaimana Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya untuk keselamatan kita. Anak-anak terang juga harus menjauhi percabulan dan juga rupa-rupa kecemaran dan keserakahan. Ya, demikian juga dengan perkataan yang kotor, yang kosong, atau sembrono harus dijauhkan dalam kehidupan. Anak-anak Tuhan, saudara, harus penuh dengan ungkapan syukur. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang harus selalu hidup dalam terang Kristus. Rasul Paulus mengingatkan mereka agar jangan mudah disesatkan oleh orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian akan mendatangkan murka Allah. Rasul Paulus juga mengajak jemaat di Efesus untuk tidak berkawan dengan mereka dan tetap hidup sebagai anak-anak terang, karena terang hanya akan berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Saudara-saudara, lalu bagaimana dengan hidup kita? Dahulu kita adalah anak-anak kegelapan yang hidup dalam berbagai-bagai nafsu duniawi yang memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Tetapi Yesus Kristus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk keselamatan kita. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk meneladani Yesus Kristus dengan cara menghidupi kasih yang benar dalam menjalani hidup keseharian kita. Ya, di dalam kehidupan sebagai anak Tuhan memang harus berbeda dari dunia ini. Jadi, biarkanlah kita meninggalkan kegelapan dan hidup dalam terang, hidup untuk saling mengasihi, hidup dalam kebenaran dan cinta kasih Tuhan. Mari kita meneladani Kristus dan terus hidup benar di mata Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Meteraikanlah dalam hati kami, kuatkan kami untuk mewujudkannya. Berkatilah kami semua. Berkati pekerjaan kami. Berkati anak-anak dalam pertumbuhan, pendidikan. Berkati masa depan mereka. Berkati kami sebagai keluarga-keluarga di dalam jemaat Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu tinggal dalam hidup kami. Berikan kasih-Mu yang besar itu untuk kami terapkan. Dan biarlah kami hidup sesuai dengan maksud-Mu. Berkati para orang tua kami, Bapak Ibu dalam usia emas mereka. Semoga mereka sehat, bahagia, dan kuat selalu. Dan berkati untuk setiap pergumulan kami. Baik saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan mereka. Yang berduka, kuatkan dan topang. Yang menghadapi banyak masalah kehidupan, kasihi mereka untuk tegar dan kuat dalam kehidupan ini. Berkati kami Tuhan,
di dalam berbagai rencana yang kami akan lakukan. Berkati saudara-saudara kami yang terus mendengarkan renungan harian ini. Biar mereka selalu merasakan kehangatan kasih Tuhan, terberkati dengan firman Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, biar terus memerintah dengan adil dan bijaksana. Berkati para majelis yang terus melayani dengan penuh sukacita. Biar kasih-Mu tetap kuat untuk melayani jemaat-Mu. Dan berkati kehidupan kami selanjutnya. Lindungi kami, Immanuel tinggal dalam hidup kami sehingga kami tenang, kuat menjalani hari-hari kehidupan di tahun 2022. Sendengkan telinga-Mu mendengarkan doa kami Tuhan, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Semoga kita semua terberkati dengan firman ini dan teruslah setia melangkah dengan pasti dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.